Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Widuliani dan rekan saya Karismawati. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Ketergantungan dan Penyalahgunaan Obat atau Zat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dan jenis obat atau zat terlarang. Obat-obatan terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Adapun jenis-jenis obat atau zat terlarang, yang pertama alkohol. Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil yang terikat dalam atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Kemudian yang kedua, nikotin dan merokok. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan seperti suku terong-terongan, selalance, dan tembakau. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seorang setelah dibakar ujungnya. Kemudian, yang ketiga, ganja atau marijuana. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Kemudian yang keempat, sedatif dan stimulan. Sedatif adalah obat yang menurunkan ketegangan subjektif dan menginduksi ketegangan mental. Istilah sedatif sesungguhnya adalah sama dengan istilah anxiolytik, yaitu obat yang menurunkan kecemasan. Yang kelima, LSD dan halusinogen. LSD adalah singkatan dari lysergic acid diethylamide, salah satu jenis narkoba golongan halusinogen yang dapat menyebabkan halusinasi. Kemudian yang B, faktor penyebab ketergantungan dan penyalahgunaan obat atau zat. Penyalahgunaan narkoba atau nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafza, antara lain: yang pertama, faktor keluarga. Keluarga seharusnya tempat menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang. Namun, pada kenyataan keluarga sering kali menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau ataupun tidak harmonis. Adanya komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi sehingga terjebak untuk memilih narkoba sebagai solusi. Yang kedua, yaitu faktor orang lain. Adanya pengaruh dari orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Bentuk pengaruh itu dapat bervariasi mulai dari bujuk rayu, paksaan, rasa setia kawan, sampai ke tipu daya. Akibat pengaruh adanya paksaan, banyak anak muda yang mewakili pemakaian narkobanya dipaksa sekawanan atau seorang yang mengancam akan mencelakainya. Banyak pelajar atau mahasiswa mengawali pemakaian narkoba dari keadaan terpaksa, terkadang melalui proses diancam oleh sekawanan preman yang menghadang tengah jalan. Karena hal inilah, tidak menutup kemungkinan yang berasal dari keluarga harmonis juga akan terjerumus untuk pemakaian narkoba. Terus yang ketiga, seseorang yang menggunakan nafza mempunyai alasan internal. Alasan ini dapat berupa karena ingin dianggap hebat, adanya ketidaktahuan dan rasa ingin tahu, dan adanya perasaan kecewa, frustasi, dan kesal.
Perasaan ini ingin tahu biasanya memiliki generasi muda pada umur setara, yaitu SD, SLTP, SLTA. Bila dihadapkan oleh sekelompok anak muda yang memperagakan nikmatnya narkoba, maka itu didorong untuk oleh naluri alami pada anak muda, yaitu keingintahuan, keberanian, dan juga karena didesak oleh gejolak di dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat dan pemberani. Ingin dianggap hebat merupakan sifat alami yang positif, namun karena ketidaktahuan sifat positif ini juga dapat dipakai oleh masalah negatif. Bila ingin berkompetensi diarahkan kepada hal yang menyerumuskan kepada narkoba, maka akan berakibat yang sangat menginginkan merugikan kaum muda, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karismawati. Saya akan menambahkan penjelasan dari Widya Yuliani. Yang C, dampak ketergantungan dan penyalahgunaan obat atau zat. Yang pertama, merasa tenang dan tertidur. Yang kedua, mengalami halusinasi. Yang ketiga, merasa terstimulasi. Yang keempat, merasa kecanduan. Yang kelima, mengganggu kinerja organ pernapasan. Yang keenam, menurunkan daya berpikir. Yang ketujuh, meracuni tubuh. Yang kedelapan, disfungsi seksual. Yang kesembilan, penurunan kekebalan tubuh. Yang kesepuluh, kehilangan rasa percaya diri. Sekian dan terima kasih.